Pada suatu zaman, di sebuah desa yang terhampar indah, di bawah sinar matahari yang hangat, hiduplah seorang petani apel yang terkenal di seluruh negeri. Namanya adalah Lukas, dan ia telah mengabdikan hidupnya untuk menanam dan merawat pohon apel yang subur di ladang miliknya. Setiap musim panen, pohon apelnya berbuah melimpah, dan ia merasa sangat bahagia melihat hasil kerja kerasnya yang terbayar dengan hasil yang begitu melimpah. Suatu pagi yang cerah, ketika Lukas sedang berjalan-jalan di ladangnya, sesuatu yang tidak biasa menarik perhatiannya. Di salah satu pohon apel terbesar dan paling subur, terlihat sebuah apel yang tampaknya sudah mulai membusuk. Apel busuk itu terlihat berada di puncak pohon apel besar itu. Lukas merasa cemas dan prihatin. Ia tahu betapa mudahnya sebuah apel busuk dapat menulari apel-apel lainnya dan merusak seluruh panennya dalam sekejap. Semua kerja keras dan usahaku selama ini bisa hancur, gumam Lukas dalam hati. Ia memandangi apel busuk itu dengan cemas. Lukas mengusahakan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini. Pertama, ia berpikir untuk menjatuhkan apel busuk itu dengan sebuah galah panjang. Ia pun balik ke gudang miliknya untuk mengambil galah. Setelah melakukan usaha yang cukup melelahkan, dengan mengayunkan galah itu beberapa kali, apel busuk itu tidak kunjung jatuh. Usahanya sia-sia, karena galah yang dia punya tidak cukup panjang untuk menjangkau apel busuk tersebut. Ayunan galah tersebut malah menjatuhkan beberapa apel yang masih bagus dari pohonnya. Karena galah tersebut tidak membuahkan hasil yang memuaskan, Lukas mencoba menggunakan ketapel untuk menjatuhkan apel busuk itu dari cabangnya. Ia pun kembali lagi ke gudang miliknya untuk mengambil ketapel. Namun bahkan dengan segala usahanya, hasilnya tetap tidak memuaskan. Beberapa apel yang bagus justru yang terjatuh oleh tembakan melenceng Lukas. Sedari kecil kemampuan menembakku masih saja buruk, gerutu Lukas dalam hati. Lukas merasa semakin frustasi. Ia mencoba naik ke pohon apel besar itu dan mengguncangnya dengan sekuat tenaga, berharap apel busuk itu akan terjatuh. Namun karena posisi apel busuk itu yang terlalu tinggi, cara tersebut pun tidak membuahkan hasil seperti keinginannya. Dan sekali lagi, usahanya hanya mengakibatkan apel-apel yang bagus terjatuh dan berhamburan di tanah. Bukannya menyerah, Lukas malah semakin terobsesi dengan apel busuk itu. Ia merasa terusik dan kesal oleh keberadaannya, dan berpikir bahwa ia harus menemukan solusi yang paling tepat. Pada akhirnya, ia harus memutuskan untuk memotong cabang tempat apel busuk itu berada. Ia berpikir bahwa ini adalah solusi terakhir yang akan mengakhiri masalahnya. Namun setelah Lukas kembali ke pohon apel tersebut dengan membawa alat untuk memotong cabangnya, ia berhenti sejenak. Pandangannya melayang ke sekeliling ladang, dan ia sadar bahwa selama ini ia terlalu fokus pada satu biji apel yang busuk. Dalam usahanya untuk menyelesaikan masalah itu, ia telah lupa untuk menghargai semua keindahan dan berkah yang telah ia miliki. Lukas melihat sekelilingnya dan matanya dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Ladangnya dipenuhi dengan pohon-pohon apel yang subur, berbuah dengan lebatnya. Ia melihat apel-apel sehat yang gemerlap di bawah sinar matahari. Dan ia menyadari bahwa ia telah mengabaikan keindahan ini dalam perjuangannya melawan satu apel yang busuk. Tiba-tiba Lukas merasa malu dengan tindakannya selama ini.
Ia meletakkan alat yang ia pegang itu dengan lembut di tanah dan tersenyum sendiri. Ia menyadari bahwa dalam kehidupan, terkadang kita terlalu fokus pada masalah atau kelemahan yang ada dalam diri kita, sehingga kita lupa untuk menghargai semua hal baik yang sudah ada di sekitar kita. Lukas berjalan melintasi ladangnya dengan perasaan lega. Ia meraih sebuah apel yang bagus dan mencicipinya. Rasanya segar dan manis. Dan Lukas merasa bersyukur atas semua hasil kerja kerasnya yang telah membawa berkah yang begitu besar. Ia memutuskan untuk tidak lagi terlalu khawatir tentang apel busuk itu. Dan sebaliknya, ia akan lebih menghargai dan mensyukuri semua apel-apel bagus yang telah dilimpahkan kepadanya. Sejak saat itu, Lukas belajar sebuah pelajaran berharga tentang penghargaan dan perspektif dalam hidup. Ia tidak lagi membiarkan satu apel busuk mengalahkan semua apel bagus yang telah ia miliki. Ia selalu mengingat akan merasa bersyukur atas segala berkahnya dan tidak lagi terjebak dalam perasaan cemas yang berlebihan. Lihatlah teman-teman, seringkali satu keburukan atau kegagalan yang kita alami membuat kita lupa akan begitu banyak kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan lebih buruknya lagi, kadang kita mengorbankan beberapa anugerah yang telah diberikan kepada kita untuk mengatasi hanya satu hal buruk yang kita hadapi. Seringkali kita merasa cemas terlalu berlebihan dari keburukan atau kegagalan yang kita alami, dan membuat kita tidak lagi menikmati kebaikan yang telah dilimpahkan kepada kita. Mari kita sama-sama belajar untuk tidak terlalu fokus pada kegagalan atau keburukan yang kita alami, sehingga kita bisa selalu bahagia dan bersyukur atas segala anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita. Dengan mengalihkan fokus kita pada semua anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita, maka perasaan kecewa akan suatu kegagalan tidak akan mengusik batin kita terlalu jauh. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih bijak dalam hal ini.